조심 좀 하시죠. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas alur cerita bisnis proposal episode 7. Buat kalian yang belum tonton episode-episode sebelumnya, Mimin udah buat ini, link ada di deskripsi ya. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Check it out. Jadi setelah hujan reda dan Kang Taimu pun kembali sadar, dia langsung mencoba untuk menghubungi Shinhari. Sebelumnya, Shinhari menitipkan ponselnya di customer service hotel sekitar. Dan saat Kang Taimu menelpon, penjaga hotel tersebut mengangkatnya dan memberitahu lokasi Shinhari. 실은 내가 남자친구랑 온 Saat Kang Taimu telah sampai di sana, Kang Taimu tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Shinhari bersama dengan teman-temannya. Karenanya, Kang Taimu langsung datang dan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Shinhari. Setelah itu, teman-teman Shinhari mengajak Shinhari bersama dengan Kang Taimu makan malam bersama. 됐고요. 일 더 크게 Dalam 만들지. perjalanan, Shinhari berkata kepada Kang Taimu untuk tidak melanjutkan kebohongan ini. Namun dia tidak sengaja mendengarkan perkataan teman-temannya yang sedang membicarakan dirinya. Hal ini sangat menyakiti hati Shinhari dan membuat Kang Taimu menjadi marah. 기자, Akhirnya Kang Taimu berencana untuk mempermalukan teman-teman Shinhari dan membuat teman-teman Shinhari iri kepadanya. 뭔지 알아? Akhirnya ia menunjukkan semua kekayaannya serta kebucinannya kepada Shinhari di depan teman-teman Shinhari. 일칠 막힌. Kemudian saat mereka akan terpisah, teman-teman Shinhari bertanya di manakah mereka akan menginap. Setelah itu Kang Taimu spontan berbicara bahwa mereka menginap di sini juga. Shinhari awalnya tidak mau dan ingin kembali ke Seoul saja. Kemudian Kang Taimu menjawab karena sudah terlalu malam tidak memungkinkan untuk kembali ke Seoul, apalagi dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka berdua menginap di hotel tersebut dalam satu kamar. 아니에요. 제가 소파자도 충분히 Karena satu kamar dengan Kang Taimu, Shinhari sangat tegang. Mereka juga sempat bertengkar karena ingin tidur di sofa. Namun pada akhirnya Kang Taimu berhasil membujuk Shinhari untuk tidur di ranjang. Karena tidur berduaan di dalam satu kamar, mereka berdua sama-sama tidak bisa tidur nih guys, karena sama-sama merasakan debaran kencang. Sementara itu, di sisi lain ada Yura yang sangat iri kepada Shinhari dan memikirkan bagaimana Shinhari bisa berpacaran dengan orang sehebat Kang Taimu. Di sana dia juga memberitahu Lee Min-woo bahwa pacar Shinhari adalah presidir Kang Taimu. 먹었었거든. Keesokan harinya, akhirnya Shinhari pun terbangun. Beberapa saat kemudian, Kang Taimu yang sedang berolahraga menghubungi Shinhari dan menyuruhnya untuk membukakan pintu karena ada seseorang yang akan datang. 세무사장님이 보내셔서 왔습니다. Ternyata orang yang dimaksud Kang Taimu adalah para pelayan yang membawakan baju yang akan dikenakan oleh Shinhari. Kang Taimu menyuruh Shinhari untuk berganti pakaian dan menyarankan untuk mengenakan pakaian warna putih. Seperti perkataan Kang Taimu, Shinhari pun memilih baju berwarna putih yang ternyata sangat serasi dengan pakaian yang dikenakan oleh Kang Taimu. Setelah ganti baju, Shinhari tidak sengaja berpapasan dengan Lee Min-woo. Lee Min-woo bertanya apakah Shinhari benar-benar berpacaran dengan presidir Kang. Dan dari kejauhan, Kang Taimu melihatnya dan langsung memeluk Shinhari di depan Lee Min-woo. Hal ini tentunya membuat Lee Min-woo terlihat sangat cemburu. Setelah Shinhari dan Kang Taimu sarapan bersama, mereka berpapasan dengan teman-teman Shinhari. Kang Taimu dan Shinhari berniat untuk kembali ke Seoul sekarang juga karena Kang Taimu akan ada rapat. Namun teman-teman Shinhari mengajak mereka untuk liburan lagi. Kemudian Lee Min-woo menyarankan agar Kang Taimu kembali sendiri dan Shinhari ikut liburan bersama dengan mereka. Mendengar perkataan tersebut, Kang Taimu langsung membatalkan semua agendanya pada hari itu dan ikut liburan bersama dengan mereka. 더 놀다 갈까? 네? 아,
Tidak tanggung-tanggung, Kang Taimu memanggil kapal pesiar milik kakeknya. Melihat hal tersebut, Shinhari begitu terkejut karena dia merasa sangat tidak enak dengan Kang Taimu dan juga merasa bersalah kepada teman-temannya. Saat di kapal, Lee Min-woo bertanya bagaimana Shinhari dan juga Kang Taimu bisa berkencan. Setelah itu, Kang Taimu bercerita bahwa dirinya menyukai Shinhari karena sangat berbeda dengan gadis-gadis lainnya, serta ditambah dengan kata-kata manis yang membuat semua gadis meleleh. Mendengar perkataan tersebut, Lee Min-woo sangat cemburu dong dan akhirnya berbicara berdua dengan Kang Taimu. Di situ Lee Min-woo berkata dengan nada sedikit keras, kenapa harus Shinhari dari sekian banyak gadis yang harus Kang Taimu kencani? Karena banyak gadis yang setara dengan Kang Taimu. Namun Kang Taimu malah mengajak Shinhari yang tak lain adalah karyawannya sendiri untuk berkencan. Karena hal itu tidak setara dengan derajatnya. Mendengar perkataan tersebut, Kang Taimu langsung marah. Karena secara tidak langsung, Lee Min-woo menghina Shinhari dan memperingatkan Lee Min-woo untuk tidak melakukan itu lagi. Beberapa saat kemudian mereka mancing bersama nih guys. Terjadi pertandingan antara Kang Taimu dan Lee Min-woo. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan paling banyak. Hal ini membuat Kang Taimu dan Lee Min-woo sangat bersemangat untuk mendapatkan perhatian Shinhari. Namun karena terlalu fokus, Kang Taimu jadi sedikit mengabaikan Shinhari. Padahal di situ Shinhari sedang kesakitan. Awalnya Shinhari sudah mencoba untuk memberitahu Kang Taimu dan meminta tolong kepadanya. Namun Kang Taimu terlalu fokus dan bersemangat untuk mendapatkan ikan. Dan akhirnya Shinhari pun oleng di depan Lee Min-woo. Di situ Lee Min-woo sangat khawatir karena saat menyentuh badan Shinhari terasa sangat panas. Mendengar hal tersebut, Kang Taimu langsung panik dan langsung kembali serta bergegas mengantarkan Shinhari ke rumah sakit. 사장님, 지금 바쁘니까 Saat 나중에. dalam perjalanan, beberapa orang menghubungi Kang Taimu. Kemudian Kang Taimu berkata bahwa dia sedang sibuk dan memintanya untuk mengundur jadwal pertemuan mereka. Di sisi lain ada Jin Young So yang baru bangun tidur nih guys. Di situ dia sangat kebingungan di mana dia terbangun dan mencoba mengingat-ingat kejadian tadi malam. Sedikit demi sedikit Jin Young So mulai mengingatnya. Dan hal ini membuat Jin Young So sangat histeris, serta bergegas untuk segera kembali ke apartemennya. Ternyata dia berada di apartemen sekretarisnya. Dan ternyata ada insiden tadi malam antara mereka berdua. Beberapa saat kemudian, sekretarisnya pun datang. Hal ini membuat Jin Young So sangat panik. Jin Young So kemudian langsung berkata kepada sekretarisnya untuk melupakan insiden tadi malam, karena itu tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Mendengar perkataan tersebut, sekretarisnya sangat sedih nih guys. Karena ternyata sekretarisnya juga menyukai Jin Young So sejak pertama kali bertemu Jin Young So di Toserba. Kembali lagi ke Kang Taimu dan Shinhari. Setelah kembali ke Seoul, Kang Taimu mengantar Shinhari pulang. Di sana Shinhari terus-terusan meminta maaf dan berterima kasih kepada Kang Taimu karena merasa sangat sungkan. Setelah itu Kang Taimu menjelaskan kepada Shinhari bahwa semua yang ia lakukan tulus kepada Shinhari. Dan saat itu juga Kang Taimu menyatakan perasaannya kepada Shinhari. 자꾸 나한테 사과하지 말아요. Shinhari pun sangat kebingungan dan sangat terkejut. Akhirnya Kang Taimu meminta Shinhari untuk memikirkannya baik-baik dan memberi Shinhari waktu dalam memberi jawaban kepada Kang Taimu. 이겼잖아. 왜 뭔데? 뭐 때문에 스트레스 받는다고 찡찡댄 건데? Hari terus berganti, namun Shinhari masih belum mendapatkan jawabannya. Sementara itu Kang Taimu terus menunggunya, hingga membuat Kang Taimu frustasi. 그래. Sementara itu, Jin Young So yang tidak sengaja berpapasan dengan sekretarisnya langsung bersembunyi. Kemudian sekretarisnya mendatangi Jin Young So dan berkata bahwa sebenarnya sekretarisnya juga menyukai Jin Young So sejak awal. Namun ternyata hal tersebut sangat terburu-buru baginya. Karenanya sekretarisnya ingin menjauh dari Jin Young So lagi. Mendengar hal tersebut, Jin Young So langsung berlari menemui sekretarisnya.
Setelah itu Jin Yongso mengatakan alasannya kenapa dirinya menyuruh sekretarisnya untuk melupakan insiden malam itu. Karena Jin Yongso tidak mengingat apa-apa. Dan hal ini sangat tidak adil baginya. Kenapa melupakan malam sepenting itu? Mendengar hal tersebut, sekretarisnya langsung tersenyum nih guys. Dan berkata bahwa mulai saat ini kamu tidak akan melupakannya lagi. Ternyata mereka akan mengulangi kejadian insiden malam itu nih guys. 장인 들어오십니다. Kembali lagi ke Shinhari dan Kang Tae-moo. Karena frustasinya, akhirnya Kang Tae-moo mendatangi Shinhari saat sedang melakukan syuting. 잘해보자. Saat itu ternyata Shinhari sedang syuting bersama dengan Lee Min-woo. Hal ini membuat Kang Tae-moo sangat cemburu. Dan setelah selesai syuting, Kang Tae-moo langsung mendatangi Shinhari. Di sana dia menagih jawaban Shinhari nih guys. Namun belum sempat sampai ke jawabannya, tiba-tiba kakek Kang Tae-moo datang menghampiri Kang Tae-moo. Karena kakek Kang Tae-moo mengira bahwa Kang Tae-moo selingkuh dari Shin Geum-hee. Karena dikejar oleh kakek Kang Tae-moo, akhirnya Kang Tae-moo pun bersembunyi dan mengajak lari Shinhari. Dan saat mereka bersembunyi, Shinhari pun memberikan jawabannya bahwa dirinya menolak Kang Tae-moo. Namun di sini Kang Tae-moo berkata bahwa dirinya akan terus berusaha dan terus memberikan Shinhari waktu agar bisa mencintai dirinya. Di sini Shinhari mulai sedikit takhluk nih guys, dan akhirnya mengatakan alasannya kenapa menolak Kang Tae-moo. Karena Shinhari takut akan rintangan ke depannya karena kasta mereka berbeda. Kemudian Kang Tae-moo langsung berkata bahwa semua kekhawatiran Shinhari tidak akan terjadi ke depannya. Dan tara, mak jreng, mereka pun berciuman. Inilah first kiss Kang Tae-moo dan juga Shinhari nih guys. Dan di adegan inilah episode 7 berakhir. Wah, jadi makin seru aja nih ya guys. Untuk kelanjutannya, Mimin akan upload alur cerita episode selanjutnya di konten selanjutnya ya guys. Makanya biar gak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi apabila channel ini memposting video terbarunya. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.